Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andoolo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya.
Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andoolo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya,
Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam
Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyadi di PN Andolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyadi tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyadi sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru.
Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.
terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat.
Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito, sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel.
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu.
Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi,
Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, tiga saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan,
terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, Pama,
bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Bahito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Bahito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Bahito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Bahito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa
Sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya.
Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik.
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Jelasnya, ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan yang 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mensrea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi
tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan.
Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito, sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi
Saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya,
Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam
Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyadi di PN Andolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyadi tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyadi sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru.
Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.
terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat.
Berbanding terbalik dengan pihak G yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel.
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu.
Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi,
Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito, sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Dia menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan,
terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, Pama,
bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa
Sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya.
Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik.
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek Samakanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Jelasnya, ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidikan. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu?
Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan.
Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andoolo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi
Saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya,
Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam
Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyadi di PN Andolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyadi tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyadi sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru.
Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.
terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat.
Berbanding terbalik dengan pihak G yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel.
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu.
Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi,
Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya.
Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, Pama,
Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa
Sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya.
Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik.
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Jelasnya, ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mensrea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi
tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan.
Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andoolo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Iis saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Iis menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Iis. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi
Saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya,
Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Polmot Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam
Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyadi di PN Andolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyadi tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyadi sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru.
Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.
terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat.
Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito, sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel.
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu.
Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi,
Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, tiga saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan yang 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan
paksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA,
bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa
Sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya.
Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik.
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Jelasnya, ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi
tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan.
Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke... Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andoolo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya.
dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andoolo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya,
Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam
Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Supriyadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyadi di PN Andolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyadi tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyadi sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru.
Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.
terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat.
Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel.
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu.
Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi,
Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan,
terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA,
bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Bahito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Bahito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Bahito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Bahito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa
Sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya.
Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik.
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Jelasnya, ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi
tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan.
Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna, mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi
Saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya,
Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam
Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyadi di PN Andolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyadi tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyadi sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru.
Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.
terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat.
Berbanding terbalik dengan pihak G yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel.
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda-Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda-Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu.
Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyadi,
Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan Guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is.
Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan yang 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan
terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA,
bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Bahito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Bahito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Bahito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Bahito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa
Sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyadi melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyadi dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyadi yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya.
Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik.
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Jelasnya, ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi
tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut Guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali Kelas D Lilis, dan Guru Kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan.
Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024.
JPU Jang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Nah, sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan, anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Jang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Jang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya. Supriyadi hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyadi Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryadi tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyadi. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyadi menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa
Kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke... Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4. Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan,
pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Lihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lili mau spontan? Sementara Ibu Lili keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ujang Sutisna menyatakan guru honorer Supriyadi seharusnya dibebaskan. Pembacaan tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya anak polisi seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya,
Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meminta jaksa penuntut umum atau JPU bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan tersebut. Pasalnya, menurut Andri tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf, ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan, ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa, ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa, ya. Supriyani hari ini akan mendengarkan tuntutan hukum yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Senin 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan optimis kalau kliennya bisa dituntut bebas. Pasalnya, Andri menilai JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat. Berbanding terbalik dengan pihaknya yang merasa sudah membuktikan bahwa Suryani tidak bersalah. Andri terang-terangan menyebut bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya. Diketahui sederet bukti tak bersalah telah diberikan Andri Darmawan di persidangan. Tak hanya mempersiapkan bukti kliennya tak bersalah, Andri juga akan membalaskan penderitaan yang telah dialami sang guru. Andri mengaku bakal membuka babak baru untuk memburu beberapa pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tak tanggung-tanggung, Andri bahkan menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi dan jaksa yang membuat Supriyani menderita berbulan-bulan. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih kurang bingung, ya, masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk ke Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Menurut Andri Darmawan, dalam sidang tidak ada bukti kuat yang menyebut guru Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban Aibda WH dan istri. Terpisah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulawesi Tenggara, Anang Supriyatna mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan jalannya persidangan. Terkait mekanisme penuntutan kepada Supriyani, Anang mengatakan hal tersebut bergantung fakta persidangan di pengadilan. Dalam sidang keempat kasus guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024, 3 saksi yakni Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sana Ali, Wali kelas D Lilis, dan guru kelas 4 SDN 4 Baito. Dalam kesaksiannya, Lilis meyakini Supriyani tidak memukul D. Karena menurutnya pada saat peristiwa terjadi Rabu, 24 April 2024, Supriyani sedang mengajar muridnya di kelas 1B. Sedangkan anak Aibda WH berada di kelas 1A. Lilis yang menjadi wali kelas 1A mengaku saat hari kejadian dirinya hanya pergi menandatangani dokumen di ruang guru. Ruangan tersebut hanya bersebelahan dengan ruang kelas tempat Supriyani mengajar. Waktu tempuh dari ruang kelas ke kantor tempat tanda tangan juga hanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Selama dirinya keluar, tidak ada insiden atau kejadian pemukulan murid apalagi pada waktu pukul 8.30 WITA seperti yang dituduhkan ke Supriyani. Ia mengatakan masalah tersebut baru didengarnya pada hari Jumat saat Supriyani dituduh memukuli siswanya. Hal yang sama juga disampaikan Nur Aisyah, guru kelas 4.
Aisyah mengatakan anaknya kebetulan sekelas dengan anak Aibda WH di kelas 1A. Bahkan dirinya sudah menanyakan kejadian itu ke anaknya soal tuduhan Supriyani memukul korban pada hari Rabu. Begitu pula Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali, yang meyakini Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Terkait kasus tersebut, ia hanya sempat diminta penyidik polisi untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda WH. Hal itu untuk membujuk Supriyani menemui WH dan mengakui kesalahannya. 2 personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. 2 personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Pencopotan 2 personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibda Mi dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum mas, katanya. Sebelumnya, Ibda Mi dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. 2 personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi jadi perwira utama PAMA bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KASPKT 3 Polsek Palangga. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan tak berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani.
Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu dibacakan dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 11 November 2024. JPU Ujang Sutisna menyebut Supriyani dituntut bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dalam sidang kliennya tak ada bukti kuat bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh orang tua korban. Bak balas dendam, Andri mengaku akan membuka babak baru untuk para pelaku yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Bahkan, Andri menyebut ia dan timnya akan memburu oknum polisi